Shalom jemaat Tuhan, selamat sore semuanya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai worship at home pada sore hari ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur bagaimana Tuhan menyertai setiap kami sepanjang hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami mau datang menghampiri Tuhan, kami mau menikmati kasih Tuhan, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Haleluya. Mari datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kuasa-Nya
Marilah kita mau rasakan sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus, sebab hanya nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, takkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus
kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yesus, Kau sungguh baik. Kau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
biarlah penyembahan dan pengagungan kami diperkenankan di hadapan Tuhan, sehingga Engkau bertahta atas pujian setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya bahwa setiap kali Tuhan hadir bertahta atas pujian umat-Nya, tidak pernah datang dengan tangan kosong. Ada sesuatu yang Tuhan berikan untuk memberkati setiap kebutuhan kami. Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Apapun kondisi keadaan kami pada saat sore hari ini Tuhan, pada waktu Engkau hadir, Engkau pasti melawat setiap kami. Engkau pasti memberikan yang terbaik apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Engkau menjawab setiap seruan doa kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara setiap kami sore hari ini Tuhan, yang mengikuti acara ini mereka dalam keadaan sakit Tuhan. Mereka terbaring di kamar mereka Tuhan, di tempat pembaringan mereka. Apapun kondisi dan keadaan mereka, sakit penyakit mereka, kiranya oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan, pemulihan secara sempurna. Kalau mereka sedang dalam permasalahan, persoalan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bahkan kalau mereka Tuhan bergumul dalam usaha pekerjaan dan keuangan mereka, Tuhan berikanlah jalan keluar. Engkau yang menolong, Engkau yang memimpin, dan Engkau yang membawa Tuhan usaha pekerjaan ini boleh berkembang, bertumbuh, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kami yakin dan percaya sampai detik hari ini Tuhan senantiasa mendengar setiap seruan doa umat-Nya. Dan Tuhan senantiasa mendengarkan dan memberikan jawaban bagi setiap yang orang sungguh-sungguh berdoa menantikan Tuhan dalam hidup mereka. Kiranya pada saat sore hari ini Tuhan, Engkau melawat setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Kuatkan, teguhkanlah setiap kami yang mulai kami kehilangan pengharapan, iman kami mulai goyah dalam menghadapi setiap kondisi keadaan yang ada. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menguatkan kami lewat firman-Mu, supaya kami boleh kembali bergairah Tuhan, untuk kami boleh berdoa di hadapan Tuhan, sebab kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sama, yang mendengar setiap seruan umat-Nya dan memberikan jawaban yang terbaik buat setiap kami dimanapun kami berada saat sore hari ini Tuhan. Di tempat pekerjaan, di rumah kami Tuhan, atau mungkin kami sedang pergi ke kota lain, Tuhan akan melawat setiap kami supaya kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih buat waktu ini. Kiranya Tuhan sendiri yang ambil alih waktu ini. Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang akan menyampaikan isi hatinya buat setiap kami, untuk kami semua boleh mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dimanapun Anda berada. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa lawatan Tuhan tidak terhalang dengan ruang dan waktu dimanapun Anda berada saat sore hari ini. Kalau saudara datang dengan kerinduan, saya yakin dan percaya bahwa lawatan Tuhan itu terjadi bagi setiap kita. Amin. Apapun kebutuhanmu, apapun yang sedang kau doakan, kau gumulkan, Tuhan pasti memberikan jawaban sesuai dengan waktunya. Ya, pada saat sore hari ini saya kepingin belajar bersama-sama dengan setiap saudara. Sebuah judul khotbahnya yaitu kekuatan dan kuasa doa. Saya ulangi, kekuatan dan kuasa doa. Ada banyak orang yang seringkali bertanya, apakah masih efisien ya? Kita hidup di zaman yang modern, kita masih membangun sebuah hubungan dengan Tuhan lewat doa. Atau masih di zaman teknologi yang sudah maju, berdoa ini apakah masih dianggap penting? Dianggap sesuatu yang sungguh-sungguh bermanfaat dalam setiap kehidupan kita. Sebab ada banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, orang percaya yang mereka mulai meninggalkan jam-jam doa. Bapak Ibu semua saudara, ya ketahui bahwa hari-hari ini sangat kuat ya. Orang-orang diselewengkan, waktu-waktu jam-jam mereka pada waktu mereka seharusnya berdoa diselewengkan dengan hal yang lain, dengan kemajuan teknologi hari ini ya. Saya terlalu yakin dan percaya siapapun saudara hari ini yang namanya handphone pasti punya. Minimal punya satu ya. Baik saudara mau hidup di kota besar, di kota kecil maupun di pedesaan, pasti punya yang namanya handphone. Pasti semua juga saudara punya yang namanya itu media sosial. Baik Instagram, TikTok, apalagi Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang seringkali iblis pakai untuk membuat kita nggak sadar waktu-waktu yang seharusnya kita pakai untuk berdoa itu hangus Bapak Ibu. Tahu-taunya sudah menjelang pagi dan kita jadi capek, tidak bisa berdoa lagi. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, iblis bekerja dengan seolah-olah sesuatu yang wajar, dengan sebuah kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi. Kita anak-anak Tuhan tidak sadar bahwa semua itu membuat kita dininabobokan, sehingga waktu-waktu kita, jam-jam doa kita mulai terkikis dengan perkara-perkara yang sia-sia. Ya. Saya katakan sore hari ini bahwa doa masih sangat penting.
Doa masih sangat efisien untuk kita menerima sebuah jawaban dari setiap pergumulan dalam hidup ini. Doa masih sangat-sangat bermanfaat. Makanya saya sore ini memberikan sebuah judul khotbah yaitu kekuatan dan kuasa doa. Ya. Saya seringkali Bapak Ibu bertanya, ya, kalau saya tanya kepada teman seperti yang pernah ditanyakan oleh Pak Steve beberapa waktu yang lalu, kalau kita suruh milih, ya nonton film, lihat YouTube dan lain sebagainya dibandingkan dengan waktu kita berdoa, pasti 99% rata-rata orang berkata bahwa mereka lebih suka nonton YouTube, ya kan, lihat Facebook dan lain sebagainya, sehingga jam-jam doanya dikalahkan Bapak Ibu. Itu sesuatu yang hari-hari ini sedang terjadi. Kalau saya evaluasi, baru tadi saya mendapatkan sebuah jawaban. Ya. Padahal saya sedang merenung, ya. Kenapa ya orang kok tidak suka berdoa? Ya. Apa sudah dianggap kadaluarsa, apa sudah dianggap ketinggalan zaman dan sebagainya. Padahal kuasa dan kekuatan doa itu sangat luar biasa. Ya. Dan saya mendapatkan sebuah jawaban seperti ini. Kalau Bapak Ibu, ya kan, yang dulunya suka berdoa, dan setiap kali Anda datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ada jawaban doa dari setiap pergumulan yang sedang saudara alami dalam kehidupan ini, saya terlalu yakin dan percaya ya, bahwa saudara semua akan menjadi orang-orang yang suka berdoa. Kenapa? Karena setiap kali datang kepada Tuhan dan berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban dan Tuhan memberikan sebuah penyelesaian dari setiap pergumulan kita. Tapi seringkali pada waktu kita sedang berdoa, kenyataannya ada banyak doa-doa yang sudah kita naikkan dari 1 hari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun. Tidak ada jawaban doa sehingga ada banyak orang yang mulai malas dalam hal berdoa. Dan mulai berpikir bahwa doa sudah tidak ada kuasanya, Tuhan sudah tidak mendengar setiap seruan doa kita. Salah Bapak Ibu. Ya, malam hari kita mau belajar sama-sama. Ada seorang pribadi yang begitu luar biasa, namanya itu Raja Hizkia. Ya, kita mau belajar. Ini seringkali kita mendengar ya, atau mungkin seringkali kita baca. Ada seorang raja yang mengalami sebuah pergumulan di dalam kehidupannya. Di masa-masa kritis, si raja ini datang kepada Tuhan. Kita akan buka terlebih dahulu aja. Ya, di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-20. 2 Raja-Raja, pasal yang ke-20, ayat yang ke-19. Raja-Raja 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dulu. Saya akan bacakan buat kita semua. Raja-Raja pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Judul perikopnya, Hizkia sakit dan disembuhkan. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa pada hari-hari itu, Hizkia raja itu jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tidak ada nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Raja Hizkia yang sedang sakit bahwa dia tidak akan sembuh tapi mati. Lalu Hizkia memalingkan mukanya, sementara dia mendengar informasi bahwa dia bakal mati, dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, dia memilih. Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu kalau memanjang 10 tapak. Ya. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak.
Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan dan maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke sebelakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Bapak Ibu, pada waktu saya baca firman Tuhan ini, saya betul-betul kagum dengan Tuhan. Ya, ada doa seorang anak manusia, ya, yang betul-betul didengarkan oleh Tuhan dan Tuhan menjawab doa ini. Permintaannya ini aneh. Ya. Firman Tuhan katakan Raja Hizkia ini sedang sakit, ya, dan sakitnya itu begitu parah sehingga dia di kondisi yang sangat kritis pada waktu itu. Dan firman Tuhan datang kepada Nabi, ya, dan dia sampaikan, datang kamu ke Raja Hizkia, sampaikan bahwa engkau tidak akan pernah sembuh tapi engkau akan mati. Ya, sampaikan pesan-pesan terakhir atau wasiat kepada keturunanmu. Ya. Tetapi pada waktu raja ini mendengar perkataan dari Nabi Tuhan tadi itu, dia apa? Memalingkan wajahnya. Artinya apa? Dia tidak peduli dengan apa yang bakal terjadi di depannya. Dia tidak peduli dan tidak melihat permasalahan yang sedang dihadapi bahwa dia akan mati. Tapi dia memalingkan wajahnya ke tembok dan dikatakan oleh ayat firman Tuhan, dia berkata kepada Tuhan dan berdoa. Ya. Dikatakan Tuhan ingatlah. Ya, kalau saya melihat ini seperti Hizkia ini sombong sekali Bapak Ibu. Ya, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ingat, sopo sih aku ini. Ya. Seringkali ya kita berpikir bahwa ini adalah satu pernyataan sikap yang sombong, angkuh, ya. Seperti orang-orang Farisi, ya, orang Farisi kan seringkali dia berpikir bahwa dia paling benar dan lebih benar dibandingkan dengan orang lain. Sepertinya Raja Hizkia melakukan yang sama. Tapi Bapak Ibu nanti pelajari karena waktu kita dalam pembahasan ini tidak cukup banyak sehingga mungkin Bapak Ibu bisa pelajari di rumah, ya. Pada waktu Hizkia berkata kepada Tuhan, Tuhan ingat. Aku ini orang yang setia Tuhan, aku ini orang yang melakukan setiap perintah-Mu, ya. Dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dan dia melakukan betul bahwa dia ngomong bahwa sepanjang hidup, ya kan, aku ini setia dan tulus hati dan waktu aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu, ya. Dan pada waktu si Raja Hizkia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ingatlah tentang apa yang telah kulakukan. Sebetulnya dia tidak sedang sombong, dia sebetulnya tidak sedang dalam tinggi hati, tapi betul-betul Hizkia kepingin mengingatkan betapa bergantungnya Hizkia kepada Tuhan. Raja Hizkia adalah orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, setia kepada Tuhan. Dia sudah buktikan, nanti kita akan pelajari bersama ya di awal bagaimana kehidupan si Raja Hizkia. Pada waktu dia berkata demikian di dalam doanya dan menangis di hadapan Tuhan, tidak sampai lama Bapak Ibu. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, Nabi yang tadi diutus, ya, yang disuruh menyampaikan tentang apa yang Tuhan katakan, itu kembali, ya, disuruh balik sama Tuhan. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, keputusan Tuhan bisa berbalik Bapak Ibu. Ya. Tuhan sudah memutuskan, ya, untuk Hizkia mati saat itu juga, tetapi oleh karena si raja tadi datang kepada Tuhan, dia membalikkan badannya menghadap ke tembok, menjerit kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ingatlah aku ini orang yang setia, aku orang yang taat melakukan kehendak-Mu sepanjang hidupku, aku taat dan setia kepada Tuhan. Dan pada waktu dia menangis, firman Tuhan katakan, hati Tuhan digerakkan oleh belas kasihan sehingga saat itu juga Tuhan mengubah keputusannya. Raja Hizkia yang seharusnya mati tetapi dia diizinkan Tuhan hidup, bahkan hidup berapa lama Bapak Ibu? 15 tahun lagi. Ya. Dan setelah itu kita melihat tadi dikatakan, apa sih tandanya kalau betul-betul aku akan diberikan kehidupan 15 tahun yang akan datang? Tadi dikatakan oleh Nabi bahwa bayang-bayang itu akan maju 10 tapak atau mundur 10 tapak. Bagi Hizkia kalau cuma maju gampang, tapi kalau mundur berarti ini akan mundur. Seperti matahari, seperti yang kemarin kita dengar, ya, Yosua, seorang nabi Tuhan juga pada waktu dia sedang berperang, dia meminta kepada Tuhan supaya matahari berhenti. Ya, ini terjadi Bapak Ibu, di zaman Hizkia, mundur 10 tapak. Jadi seolah-olah tuh jamnya jadi mundur, atret gitu ya. Saya berpikir gini Ibu, ini sesuatu yang sudah semestinya seperti itu. Ya, saya berpikir ya bagaimana bisa ya bumi tidak bergerak, tidak bergerak di rotasinya atau bulan yang berhenti. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dengan akal sehat manusia. Sesuatu yang alam, ya, yang harusnya terjadi seperti itu, tapi demi
seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang senantiasa mengatur kehidupannya sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Dan pada waktu orang ini mengalami suatu kondisi keadaan dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doanya. Demi seseorang Tuhan izinkan sesuatu yang seharusnya terjadi secara alam itu dibuat Tuhan berhenti, mundur Bapak Ibu. Sesuatu yang luar biasa ini. Ya, kalau kita pelajari seperti tidak mungkin, tetapi pada saat sore ini kita mau belajar bersama. Bagi Tuhan, ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk dikerjakan demi menjawab setiap kebutuhan doa dari anak-anaknya. Amin. Kalau Bapak Ibu pelajari juga, karena waktu saya tinggal 10 menit, ya, kalau Bapak Ibu mundur lagi dalam pasal sebelumnya, ya, si Hizkia tadi ini juga sedang dikepung, ya, oleh Raja Asyur namanya Sanherib. Si Raja Asyur ini mengirim utusannya untuk datang kepada Hizkia untuk berkata, ya, bahwa dia mengancam, ya dia pokoknya ingin melakukan sebuah serangan dan ingin menghancurkan Yehuda dengan rajanya sekali. Sehingga si orang yang diutus tadi mengolok-olok, ya, dia menyampaikan ancaman, bahkan dikatakan firman Tuhan, si orang yang diutus tadi melecehkan tentang iman kepercayaan si Raja Hizkia kepada Tuhannya. Ya, sehingga itu sampaikan, hei rakyat, jangan kau percaya kepada rajamu yang berkata bahwa Tuhan Allahnya itu sanggup menolong kau. Tidak ada satupun bangsa yang pada waktu menghadapi Asyur itu bisa menang. Ya, ini tanpa disadari bahwa si orang yang diutus tadi itu mengolok-olok iman percayanya si Raja Hizkia kepada Tuhannya. Melecehkan bangsa Yehuda yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tapi kita melihat pada waktu itu, nanti diceritakan, Bapak Ibu bisa pelajari di rumah, pada waktu Hizkia menerima surat tadi itu, ya surat ancaman itu, dia datang kepada Tuhan dan mengangkat semua ini kepada tangan Tuhan dan berkata, Tuhan, ya, Engkau melihat bahwa kami terancam dan mereka mengolok-olok Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Allah yang berkuasa yang hidup. Ya. Sehingga dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan kembali lagi mendengar seruan seorang manusia. Ya. Dikatakan Tuhan menjawab dan Tuhan menolong, melepaskan, membebaskan, memerdekakan Yehuda dengan seluruh penduduknya. Ini sesuatu yang luar biasa, pelajari lebih dalam Bapak Ibu. Saudara, ini saya kepingin sampaikan kepada setiap kita bahwa berdoa itu pasti banyak keuntungannya. Doa itu masih sangat bermanfaat. Doa itu masih sangat berkuasa, ya, berkekuatan kalau kita semua melakukannya dengan benar. Jangan kau berpikir oleh kemajuan zaman, oleh kemajuan teknologi, berdoa sudah tidak penting lagi. Saya mau katakan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan di sana, tetaplah berdoa, dan ayat ini tidak pernah dihapus, tidak pernah lekang oleh waktu dan zaman. Ayat ini tetap berlaku sampai detik ini dan sampai kesudahan zaman, bahwa Tuhan menyuruh setiap kita orang-orang percaya untuk tetap berdoa. Matius pasal 26 ayat yang ke-41 dikatakan di sana, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan ngerti siapa saya dan saudara. Ya, yang ada tubuh jasmani yang lemah, daging yang lemah, yang seringkali kalau ada ditawari sesuatu gampang jatuh. Supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap bertahan dalam setiap pencobaan, setiap tantangan, kita harus terus berdoa. Sekali lagi saya mau katakan, doa sampai detik hari ini itu adalah merupakan sebuah kekuatan yang tidak tertandingi. Kuasanya tetap sama, tidak berubah. Kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya, untuk berdoa, apapun kebutuhanmu, apapun pergumulanmu, apapun persoalan dan permasalahan yang sedang kau hadapi, Tuhan tidak akan pernah kekurangan untuk Dia menyelesaikan apa yang sedang kau alami lewat jawaban dari doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan. Ya. Kita akan lihat lagi, rahasianya apa sih? Kok Raja Hizkia ini sakti gitu ya. Doa-doanya didengarkan oleh Tuhan. Dia harusnya mati, tapi pada waktu dia sedang berbalik dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubah keputusannya sehingga Hizkia tidak jadi mati, tapi justru diberikan panjang umur 15 tahun lagi. Yang kedua dikatakan bahwa pada waktu Hizkia berseru kepada Tuhan minta pertolongan, Tuhan menyelamatkan Hizkia dan bangsanya. Begitu luar biasa. Kita akan lihat, ya, kita akan buka terlebih dahulu dalam Yakobus pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-16.
Dikatakan bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya ulangi kembali, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Firman Tuhan katakan bahwa doa orang benar kalau dengan yakin didoakan itu kuasanya besar sekali. Pertanyaannya gampang Bapak Ibu, orang benar itu seperti apa? Ya. Kita lihat di dalam Raja Hizkia, apakah Raja Hizkia ini termasuk orang benar? Ya. Apakah si Nabi Elia itu juga termasuk orang benar? Pada waktu dia sedang berdoa supaya meminta hujan tidak turun, hujan tidak turun. Pada waktu dia berdoa minta hujan turun dan hujan turun. Pada waktu Yosua dia minta pada waktu dia perang, Tuhan supaya matahari berhenti dan berhenti. Apakah mereka ini termasuk golongan orang-orang benar di hadapan Tuhan? Kita akan lihat nantinya. Jadi kuncinya Bapak Ibu, supaya doa-doamu didengar oleh Tuhan dan kau mendapatkan jawaban dari setiap pergumulanmu bahwa mari kita akan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu, kuncinya sederhana, jadilah orang benar. Pada waktu engkau di posisi orang benar, apapun yang kau doakan, saya terlalu yakin dan percaya pasti itu selaras dengan kerinduan hati Tuhan. Dan pada waktu itu selaras dengan kerinduan hati Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kita. Dan pada waktu setiap doamu dijawab Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa engkau akan menjadi orang-orang yang suka berdoa. Sebab doa-doamu menjadi doa-doa yang berkuasa, doa-doa yang powerful. Ya, rindu enggak Bapak Ibu untuk mengalami seperti ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti rindu mengalami seperti ini. Jangan dikatakan seperti Ulangan 28. Dikatakan karena hidup mereka tidak taat, tidak mau dengar-dengar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan langit seperti tembaga dan tanah seperti besi. Mental terus. Kita berdoa sungguh-sungguh tapi kita mental. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan, Tuhan ngapain sih kau dengarkan doaku, apakah Tuhan lagi sibuk dan sebagainya. Yang salah bukan Tuhan, tapi yang salah kita. Karena apa? Kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, sore hari ini saya mau tegaskan dan garis bawahi, mari hiduplah di dalam kebenaran Tuhan supaya engkau didapati menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai penutup kita akan lihat kembali dalam Hizkia, 2 Raja-Raja, ya, 2 Raja-Raja, kita lihat pasal 18 ayat yang pertama, dikatakan di sana. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun dan pada waktu itu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Sakaria. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Catat Bapak Ibu, ini yang pertama. Jadi benar Raja Hizkia ini termasuk golongan orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga doanya itu mujarab, doanya itu sakti. Ya, sehingga pada waktu dia di deadline untuk mati tapi bisa hidup dan diberikan panjang umur. Dia meminta berdoa supaya Tuhan lepaskan dan betul Tuhan lepaskan. Kenapa? Karena dia betul-betul orang yang benar. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan, yang kedua, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Yang kedua bahwa si Hizkia ini adalah pribadi yang betul-betul dia itu menjaga kesucian hatinya untuk berhala-berhala. Dia menjauhkan dari hal-hal yang duniawi tetapi dia mau membaktikan diri kepada Tuhan dan Allah yang hidup. Ini berbicara mengenai masalah ibadahnya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan melihat ia percaya kepada Tuhan dan berpaut kepada Tuhan. Nanti di ayat yang ke-6 dikatakan ia percaya kepada Tuhan dan berpaut kepada Tuhan. Ini kondisi Hizkia dan firman Tuhan katakan dengan jelas demikian Bapak Ibu. Sebelum Raja Hizkia dan sesudah Raja Hizkia belum ada seorang raja yang memiliki kesetiaan, takut akan Tuhan, betul-betul taat melakukan perintah Tuhan selain Hizkia. Ini sesuatu yang luar biasa. Berarti pantas, layak kalau Tuhan izinkan Hizkia yang seharusnya mati, ya kan? Tetapi pada waktu dia betul-betul berbalik kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan ingat tentang kesetiaanku, Tuhan ingat tentang apa yang telah aku lakukan di hadapan Tuhan, dan Tuhan langsung mengubah keputusannya. Hizkia yang harusnya mati, tapi dia tetap hidup. Bapak Ibu, sore hari ini mari kita belajar. Ya,
Ayo, kalau hari-hari ini doa-doamu ya sudah bertalu-talu kepada Tuhan, tetapi kok jawabannya belum datang juga, mari cek hati kita sore hari ini. Apakah kita betul sudah didapati menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, ataukah kita menjadi orang yang salah? Apakah kita menjadi orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan, atau kita menjadi orang-orang yang memberontak kepada firman Tuhan? Kalau kita ada di posisi yang salah, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita bertobat supaya kita betul-betul berpindah posisi menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan pada waktu orang-orang benar di hadapan Tuhan ini berdoa, besar kuasanya. Amin. Kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini. Mari kita mau renungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan dan garis bawahi, berdoa tetap penting sampai detik hari ini. Meskipun kemajuan zaman, kemajuan teknologi, tapi saya mau katakan dengan jelas dan tegas, berdoa sangat penting, berdoa sangat bermanfaat, berdoa itu kuasanya powerful, kekuatannya luar biasa, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jangan kau boleh berkata, pesimis, aku sudah berdoa cukup lama tapi kau belum ada jawaban. Mari kita cek sore hari ini. Kita mau evaluasi kehidupan kita, kondisi hati kita, apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, atau seringkali dalam kehidupan kita justru menjadi pemberontak di hadapan Tuhan, sehingga pada waktu kita berdoa, berpuasa sekalipun, tapi jawaban doa itu belum datang dalam setiap hidup kita. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh sore hari ini, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib, bahkan Tuhan izinkan sampai menghentikan alam sekalipun, Tuhan mau demi anak-anak yang dikasihinya. Bapak Ibu, apapun keadaanmu, kondisimu, pergumulanmu, mungkin kau berkata, pergumulanku sangat berat Pak, aku tertekan. Tapi pada waktu engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kondisi yang benar di hadapan Tuhan, saya jamin bahwa jawaban doa itu pasti turun atas kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini Bapak, kalau kami telah mendengar firman Tuhan, dan kami diingatkan kembali untuk kami mulai rajin berdoa Tuhan, mengatur kembali jam-jam doa kami, membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau seringkali Tuhan selama ini Tuhan kami telah diperdayakan oleh media sosial, oleh handphone yang Tuhan percayakan, seharusnya kami pakai tuh hal-hal yang mulia, yang benar, tapi seringkali kami pakai Tuhan untuk menghabiskan waktu-waktu kehidupan kami tanpa kami sadari Tuhan. Kami terbawa arus Tuhan, kami menikmati media sosial yang ada sehingga waktu yang seharusnya kami pakai untuk berdoa, tapi terbuang sia-sia Tuhan, sehingga pada waktu kami harusnya berdoa, tapi kami sudah capek, kami sudah kantuk Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Roh Kudus berikanlah kekuatan kepada setiap kami untuk kami mengambil sebuah keputusan sore hari ini Tuhan, untuk kami mau belajar kembali mengatur waktu kami Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, intim dengan Tuhan secara pribadi. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa doa itu tetap berkuasa sampai detik hari ini, untuk menjadi jawaban atas setiap persoalan pergumulan hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Bapak, biarlah lewat kebenaran ini kami semua akan disadarkan, kami dan dibuat mengerti bahwa Tuhan rindu untuk memiliki waktu-waktu yang khusus dengan kami, membangun sebuah keintiman yang karib dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu sore hari ini. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukan setiap perintahnya setiap hari, keluar dan masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, tidak peduli, Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Lumbung-lumbungmu akan diisi dengan hasil panen yang terbaik. Tempat adonanmu diberkati, kandungan istri dan keturunanmu diberkati, sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati, apapun yang kau usahakan dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada penghalang kalau Tuhan sudah memberkati, dan Tuhan akan mengangkat hidupmu untuk jadi kepala dan bukan ekor, dijadikannya kepala. Untuk terus naik dan tidak turun. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.